Bab 32. Melangkah keluar dari pakaiannya, Kati masuk ke bak mandi yang memiliki air hangat mengalir di satu sisinya. Mengambil sebatang sabun, dia mengoleskannya ke kulitnya sebelum menggosoknya dengan kuat saat dia mengulangi pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang terjadi dan dia aman. Dia ingin melupakannya seperti mimpi buruk. Alih-alih keluar ketika dia selesai mandi, dia duduk di bak mandi dan menyentuh permukaan air dengan ujung jarinya, menggambar pola yang tidak rata. Air hangat menenangkannya seperti sarang kepompong. Menjadi pelayan tampaknya tidak seburuk itu sekarang daripada berakhir dengan orang yang salah, pikirnya sambil mendekatkan lututnya ke dadanya. Beberapa hari lagi dan dia akan mengetahui keberadaan Ralph-nya. Dari sana dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Karena dia memiliki pendidikan yang baik, dia bisa menjadi asisten sarjana di kerajaan selatan dengan manusia lain. Hari Halau semakin dekat yang dalam seminggu. Halau adalah hari ketika seluruh kekaisaran merayakan Halloween. Itu adalah tradisi yang telah dilaksanakan oleh dewan untuk menerima vampir dan makhluk lain yang menghantui manusia pada awalnya ketika vampir berdarah murni pertama muncul dari kegelapan. Kati tidak tahu berapa lama dia duduk di sana merasa sedikit pusing ketika dia mendengar seseorang masuk ke kamar mandi. Saya menyombongkan, "Ya Tuan, ada apa dengan uap ini?" Dia mendengar suara panik Daisy dan wanita itu berjalan menuju kamar mandi untuk mematikan keran yang masih mengalirkan air panas. "Mandi telah berubah menjadi berkabut," Tuan berkata. "Kamu sakit, jadi mengapa kamu masuk ke air ketika itu hanya akan meningkatkan suhumu?" Kati memandang Daisy dengan senyum malu-malu. "Maafkan aku." Dia meminta maaf ketika keluar dari bak mandi dan menutupi dirinya dengan handuk yang dia letakkan di sisi samping. Seharusnya begitu, dia memarahinya dengan lembut seperti anak kecil. Menempatkan telapak tangannya dia bergumam, "Dan sekarang kamu demam." "Ya, Daisy. Sekarang ganti baju dan tidur. Aku akan meminta seseorang untuk membawakan makan malammu di sini," katanya meninggalkan Kati di kamarnya. Dia berhasil mengenakan gaun malamnya dan mengenakan kaus kaki saat dia merasa kakinya menjadi dingin. Merangkak di tempat tidur, dia menarik selimut dan masuk ke dalam. Beberapa menit berlalu dan segera dia bosan melakukan apa-apa selain hanya duduk di tempat tidur. Dia mengambil buku dari nightstand yang dia pinjam dari perpustakaan lokal di kota. Setelah membaca satu halaman, dia menutup buku itu dan meletakkannya kembali di atas dudukannya. Dia tidak bisa mengatakan jam berapa sekarang karena jam di dindingnya berhenti bekerja. Jarum menit dan jam menunjuk pada 3 sementara jarum kedua macet pada 12. Ketika pintunya diketuk, dia mengira Daisy telah mengirim Dorothy dan dia senang untuk sesaat, tetapi melihat tinggi sedang dan sosok Martin yang ramping, kepala pelayan mansion, dia merasa bahunya turun. "Miss Catherine, makan malam Anda sudah datang," dia mengumumkan berjalan seperti mayat di seberang ruangan. Martin bukanlah pembicara yang santai. Dia berbicara hanya jika diperlukan dan itu pengertian karena dia harus berurusan dengan lusinan orang di mansion. Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk dibicarakan, dia akan lewat seperti hantu yang tidak terlihat. Ketika dia pertama kali datang ke mansion melihat kulit pucat pada sosoknya yang kurus dan matanya yang sedikit sipit, dia tampak menyeramkan. Membuka wadah yang dia letakkan di atas meja, dia membukanya untuk melihat kaldu berlendir seperti cairan yang berwarna coklat. "Apakah ini bisa dimakan?" dia bertanya melihatnya dengan waspada. Melihatnya, sedikit nafsu makannya telah lenyap. Ini terbuat dari rempah-rempah, pasta jahe dengan sayuran yang dihancurkan dengan sedikit garam untuk rasa. Ini akan mudah dicerna dan memberi Anda energi yang diperlukan untuk tubuh Anda. Makanlah selagi panas, sarannya. Mengambil sendok, dia mencelupkannya sambil menyesap sedikit ke dalam mulutnya dan dicelah dia meminum air dari gelas yang sudah diisi. "Jam berapa?" tanyanya sambil melirik ke jendela. "Hari sudah gelap jadi pasti sudah malam." "Sudah lewat jam 11. Sudah berapa lama kamu bekerja untuk Tuan?" Kati bertanya padanya setelah beberapa saat sambil mengambil sesendok kaldu lagi. "Kakek Lord Alexander, Vlad mempekerjakan saya sebagai kepala pelayan mansion.
Sejak itu saya telah melayani mereka selama lebih dari 2 generasi, jawabnya segera. Itu sangat lama, pikirnya keras, apakah itu berarti kamu bukan manusia tetapi vampir? Tanyanya bingung. Mengingat dia tampak pucat, dia selalu berpikir bahwa dia adalah manusia sampai sekarang karena dia telah melihat foto-foto keluarga di dinding yang tergantung di beberapa sudut mansion dan di foto itu dia terlihat sedikit lebih muda. Aku setengah vampir. Saya menua lebih cepat dibandingkan dengan vampir tetapi lebih lambat ketika datang ke manusia, jelasnya. Anda pasti pernah mendengar bagaimana sebagian besar setengah vampir yang berubah menjadi gila. Aku adalah salah satu dari sedikit setengah vampir yang masih waras. Mengangguk kepalanya, dia selesai makan dan menyeka mulutnya dengan serbet. Martin biasanya tidak mendapatkan makanan sampai dan kecuali Tuan memintanya. Biasanya para pelayan yang membawakan makanan untuk para tamu ketika diminta. Dia bertanya-tanya apakah Tuan Valerian telah meminta Martin untuk melakukannya. Meluncur ke bawah tempat tidur, dia menarik selimut sambil menguap. Mengambil nampan di tangannya, Martin mengucapkan selamat malam sebelum mematikan lampu dan menutup pintu di belakangnya. Perutnya sekarang sudah penuh, dia merasa lebih mengantuk dan dalam beberapa menit dia tertidur lelap. Turun di salah satu sel tertutup di ruang bawah tanah, Valerian Lord berdiri di depan Lancelot yang dibelenggu ke dinding dengan rantai berkarat tebal di sekitar tangan dan kakinya. Wajahnya berdarah dengan tulang pipinya tidak simetris dengan sisi lain wajahnya lagi. Tangan Alexander meneteskan darah milik pria di depannya. Terlepas dari 2 penjaga yang berdiri di luar sel, dia dan pria itu adalah satu-satunya yang ada di dalam sel. Kudengar kau mengundang dirimu sendiri untuk pesta teh. Kamu pasti anak yang tidak populer, sangat ingin mendapatkan perhatian. Kenapa saya di sini? Kamu membuang-buang waktumu, tanya Lancelot lelah dengan banyaknya pukulan yang dia terima. Jangan khawatir. Sebenarnya, saya sedang menikmati diri saya sendiri saat ini, Tuan berkomentar sambil tertawa kecut. Lancelot tidak melewatkan kilatan sadis di mata Alexander, hampa dan dingin. Mengapa kamu berpura-pura menjadi pria yang baik untuk mengenakan pakaian wanita ketika ada distrik merah jika kamu ingin menyenangkan dirimu sendiri? Alexander bertanya, bicaralah. Tidak ada yang menyenangkan ketika wanita itu seperti boneka jinak yang kotor dan bekas. Tidak semua wanita elit tetapi ketika Anda menemukan seseorang seperti dia di tengah-tengahnya, Anda hanya perlu mencabutnya. Baginya untuk menelepon Anda hari ini, Anda harus memiliki mulutnya yang cantik melilit penis Anda. Apakah dia baik? Bagaimana dengan? Pria itu menerima pukulan segera, tinju bertabrakan dengan wajahnya. Darah berceceran dari mulutnya dan dia terbatuk-batuk. Alexander dengan tenang berjalan menuju sisi lain ruangan untuk mengambil botol hijau kecil. Good night Sade. Mata Lancelot melebar melihat Tuhan dengan botol kecil miliknya. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Ramuan Netsade Groot yang terbuat dari zat beracun yang digunakan untuk menyembuhkan makhluk apapun dalam waktu kurang dari 1 jam. Kepemilikan langka yang para penyihir gelap coba dapatkan. Kamu bekerja untuk seorang penyihir hitam, katanya mengabaikan pertanyaannya, jika kamu mau bekerja sama, aku bisa melepaskanmu. Katakan padaku di mana penyihir hitam itu dan kamu bebas. Saya tidak bermaksud memberikan informasi apapun. Tipuanmu tidak akan berhasil padaku. Aku benci vampir sepertimu berpikir mereka lebih unggul dari kita manusia dan bisa melakukan apapun yang mereka mau. Saya kehilangan istri saya karena satu. Saya turut prihatin mendengarnya, gumam The Valerian Lord sedikit terkejut mengetahui pria itu sudah menikah. Kamu tidak mengerti, Lancelot tertawa meskipun dia kesakitan. Suatu hari ketika aku kembali dari kerja, aku menemukan istriku dengan Duke yang adalah seorang vampir. Telanjang dan terbungkus dalam pelukannya dalam panasnya kenikmatan. Saya adalah pria yang baik, seorang pria yang mencintai istrinya dan dia berkata bahwa dia mencintai saya. Bahkan setelah aku mengangkat tanganku padanya beberapa kali. Aku mencintainya. Karena itu aku membawanya selamanya dengan tanganku, bisiknya sambil melihat ke dinding, aku membunuhnya. Alexander tidak mengomentarinya.
Pria itu memiliki banyak kacang yang lepas di kepalanya, pungkasnya. Bab 32.